Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel SY Tech. Yang sebelumnya ini adalah channel saya, namanya SY Art. Channel kali ini saya merubahnya karena saya ingin lebih global lagi ya. Channel ini akan membahas semua yang berhubungan dengan teknologi. Jadi nggak seperti kemarin hanya art aja ya. Jadi ini lebih luas lagi nantinya ke depannya. Oke, di video kali ini saya akan membuat sebuah video tutorial, yaitu permintaan dari salah seorang yang menginbox saya di Facebook. Dia minta, "Bang, tolong bikinin dong cara bagaimana membuat silsilah keluarga di Corel Draw. Soalnya masih bingung nih." Oke, saya akan bikinin. Tapi sebelumnya di channel saya ini juga ada video tentang itu tutorial membuat struktur organisasi dengan Corel Draw bagi pemula. Itu konsepnya sama ya, tapi tetap akan saya buatkan karena saya seorang YouTuber yang baik ya. Oke, langsung saja. Di sini saya menggunakan Corel Draw versi X8. Kawan-kawan bisa menggunakan versi di bawahnya ya. Di sini halaman welcome screen-nya, langsung saja klik new. Misalnya silsilah. Terserah kawan-kawan mau bikin namanya apa. Kemudian di sini size-nya F4. Oke, oke aja. Kemudian orientasinya saya bikin landscape seperti ini. Untuk membuat sebuah silsilah keluarga biasanya tergantung kita ya, mau bikinnya kayak apa. Misalnya kalau hanya fokus kepada keturunan kita aja, nggak masuk. Misalnya kalau saya misalnya punya istri saya nggak saya bikin itu kayak silsilah Rasulullah ya, jadi istri-istrinya nggak dibikin. Misalnya kebanyakan ya yang panjang itu dari Nabi Adam dibikin sampai ke Rasulullah, itu istri-istrinya nggak dibikin. Tapi karena kita yang akan kita buat adalah silsilah keluarga kecil kita, misalnya dari nenek kita sampai ke kita misalnya, berarti hanya paling banyak 3 keturunan ya, itu kita bikin aja nanti istrinya. Jadi mungkin langsung saja saya di sini akan mempraktekkan membuat silsilah keluarga saya aja ya. Tapi keluarga saya agak ribet sih nanti bikinnya, soalnya nenek saya anaknya 9 orang. Jadi challenge juga nih. Oke, langsung aja saya bikin ya. Jadi di sini saya harus mensiasati gimana caranya bikin silsilah keluarga saya muat pada halaman kerja ini. Karena saya fokus kepada anak nenek saya dulu aja. Karena anaknya terlalu banyak 9, jadi mau gak mau saya harus mempaskan 9 di sini nanti. Tapi saya bikin dulu kotaknya maunya seperti apa dulu ya kotaknya nantinya. Atau mau kayak gini aja langsung saja. Kalau di sini saya mau bikin kotaknya lebih stylish lagi. Misalnya warnanya seperti ini, kemudian saya tekan F10, cornernya saya rubah menjadi melengkung seperti ini. Kemudian lainnya saya hilangkan. Nah, di sini baru saya bikin teks, misalnya Syukri, dan nama istri saya misalnya nama pendek aja ya, Restia. Kalau kawan-kawan nanti boleh ya menggunakan nama lengkap. Kemudian kecilkan sesuaikan dengan kotaknya. Nah, ingat untuk menariknya jangan sekali-kali menarik sisinya ya seperti ini, tapi tarik sudutnya seperti ini. Sesuaikan sampai seperti ini. Kalau kotaknya kepanjangan dengan font sekecil itu, sesuaikan saja seperti ini. Baru nanti kita copy, kemudian kita centerkan, kemudian teksnya kita bikin rata tengah supaya kedepannya ini kan akan kita copy terus menerus, jadi supaya kedepannya kita nggak style lagi. Kemudian teksnya saya bikin bold untuk nama di sini. Kemudian mungkin di sini kita akan nanti butuh data lagi ya, misalnya kalau udah suami istri mereka nikahnya kapan. Oke, itu data pernikahan atau pernikahannya. Kemudian di sini teksnya kita kecilin lagi, mungkin ya sampai 6 lah, 6. Kemudian boldnya kita hilangkan. Kemudian di sini Juni 2019. Oke, mungkin kemudian teks sama garisnya saya rubah warnanya menjadi putih atau putih aja ya, seperti ini. Kemudian lainnya saya rubah menjadi putih juga. Nah, ini datanya. Kemudian mungkin untuk ininya nanti kita
juga kasih indeks ya. Indeks ini nanti gunanya untuk mengindeks ya, misalnya ini anak pertama, anak kedua, ini siapa, ini sampai cucunya nanti ya. Misalnya indeksnya di sini A aja, kemudian teksnya cilin ini 8, sama aja main ya, 6, ini juga 6 tadi ya, tapi indeksnya kita bikin bold. Kemudian kasih aja titik di sini. Jadi nanti ini anak pertama A sampai A, B, C sampai dan seterusnya. Nah, kira-kira sudah seperti ini, baru kita kopikan biar kelihatan. Nah, sini kemudian kita kunci ya, biar diklik dia nggak ngefek. Oke, kita kopikan sebanyak 9 karena anak nenek saya 9. Kasih jarak 3, 4, 5, 6, 7, 8, aduh 9. Nah, segini ya, kita grup, kasih center, kemudian tarik ke atas. Nah, seperti ini udah sampai 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, tentunya yang paling atas itu kita ungroup dulu adalah nenek saya ya, nenek dan kakek saya. Kemudian 1, 2, 3, 4, 9 pas tuh. Kemudian di sini rubah namanya. Di sini yang asli ada cuman nama saya aja sama istri saya, yang lainnya saya samarkan atau saya kasih inisial aja, NR bless kakek, inisial nama lengkap kakek, HB aja. Nikahnya saya nggak tahu tahun berapa ini. Samain aja misalnya tahun 1960 ketuaan atau enggak ya, ya udah terserah. Nah, karena ini adalah kepalanya jadi nggak ada indeks. Kemudian dia punya anak 9 orang. Nah, dari sini kita bikin garis. Nah, di sini kawan-kawan bisa lihat ada indikator edge itu ya, itu cara memunculkannya di snap to object, ALTZ shortcut pada keyboardnya. Kalau saya matikan dia nggak ada, ALTZ, kemudian ada lagi edge. Saat dia midpoint berarti titik tengah ya, middle. Nah, seperti ini. Kemudian copyin aja ke panjangnya, udah pin aja ke sini, centerkan C. Atau ini trik sedikit ya, atau kawan-kawan memanfaatkan taruh di sini, centerkan dengan ini, kemudian ini dan ini kawan-kawan seleksi, kemudian pilih efek, kemudian blend. Nah, maka akan muncul blend, menu blend di sini ya. Kemudian kawan-kawan hitung di sini berapa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, berarti kawan-kawan tambah di sini cuma 7. Kemudian apply, maka akan tengah. Nah, kemudian hilangkan lagi, lanjut, kemudian bikin garis lagi sini sampai ke ujung ya. F10 aja, soalnya tadi dia menyatu sama garis sebelumnya sampai di sini. Nah, kawan-kawan lihat di sini dia belum menyatu dengan garis ini. Caranya biar kelihatan tekan F10. Nah, ini antara ini dan ini warnanya beda. Untuk menyatukannya kawan-kawan tekan Ctrl L,
saat kawan-kawan tekan F10 kok nggak menyatu. Ctrl K lagi, Ctrl L. Oh iya, itu kenapa nggak mau di Ctrl L, karena ini masih ada efek blend ya. Nah ini untuk menghilangkan efek blendnya, kawan-kawan ini Ctrl K aja di sini, Ctrl K. Jadi dia akan berdiri sendiri lagi. Efek blend tadi nggak ada, ini masih group blendnya, blendingnya masih group. Ctrl U untuk mengungroupnya. Nah seperti ini. Nah ini masih group. Nah, nggak apa-apa dia grouping. Nah di sini tadi baru kita satukan agar bisa terlihat. Nah kita lihat Ctrl L. Nah, tapi walaupun sudah bersatu ini belum berjoin ya, harus kita join dulu. Nah bisa seperti ini. Oke, kalau rasanya kurang tinggi, kawan-kawan tambah aja garisnya, nanti terserah. Ini Ctrl U aja, atau udah cukup ya ini. Oke seperti ini. Itu masih grup ya, jadi semuanya ketarik. Nah seperti ini. Atau kawan-kawan mau ada panah ke bawahnya, terserah. Misalnya di sini bisa kawan-kawan pilih ini seperti ini. Nah, jadi kawan-kawan sesuaikan lagi kalau mau bikin panah seperti ini. Nah kalau nggak mau ya udah garis seperti itu aja. Kemudian lanjut. Nah udah 9 nih, baru kita ganti namanya. Di sini inisial paman saya CN, istrinya IN. Nikahnya saya nggak tahu kapan mereka nikah, taruh aja sih ya tahun itu. Kemudian ini ada anak pertama berarti A, kemudian anak kedua itu ibu saya. Atau kita bikin dulu ya, ini punya anak berapa. Dia ini punya anak 3, kita copy ke bawah 3. Nah seperti ini. Kemudian ibu saya cuman punya anak 2, jadi copy aja yang ini, grup dulu supaya di saat disenterkan nggak berantakan. Kemudian setelah ibu saya, ini ibu saya namanya IL aja, JS. Kemudian setelah ibu saya, siapa ya? Oh iya, itu ada di bawahnya PR, nama istrinya IL. Kemudian dia punya ini lumayan juga, anaknya banyak, ini 3 ya, grouping center tambah 2 lagi, ungroup. Kayak gini aja. Nah gitu. Ini kita hapus. Mana yang dempet? Nah ini. Dan ini juga dempet. Oke tuh 2, 3, 4, 5. Kemudian setelah ini ada ED, kemudian istrinya
Oke. Kemudian dia ini punya anak 2 juga. Ups, Ctrl G, grup, senterkan dengan ini. Kemudian setelah ed A, ini B, saya lupa, B, ini C. Ini versi saya aja ya, jadi kawan-kawan nggak usah terlalu berpatokan. Kalau ada versi kawan-kawan yang lain itu silahkan, ini versi saya saja. DE oke, anak yang kelima ini tuo RM. Nah, tapi ini udah almarhum, suaminya SM. Kemudian dia punya anak 2 juga. Senterkan. Kemudian setelah RM ini indeksnya F, IP, IN aja karena di sini udah ada IN juga. Kemudian ini punya anak 2 juga. Center. Setelah IP ada PY, tapi dia ini udah almarhum, nggak punya istri, jadi ini aja. G. Ada ketinggalan satu kayaknya. Saya hitung dulu ya, sorry. Oke, di sini koreksi, di sini SR, sini EP. Setelah itu baru ED, NN. Setelah itu baru RM, SM. Sini baru IP dan INA tadi. Kemudian di sini baru PY. Kemudian di sini inisial II. Dan ini suaminya MT. Nah, untuk tanggalnya saya samain aja semuanya ya, soalnya saya nggak tahu kapan mereka nikah. Sudah. Nah, di sini saya koreksi lagi. Di sini paman saya punya anak 3, benar. Ibu saya punya anak 2, benar. Nah, di sini saya juga udah punya anak, nanti bikin ke bawah sini. Kemudian ini dia punya anak, ini hapus dulu. Dia punya anak 4 ya. 4, ini 2. Nah, ini juga 2. Ini nggak punya anak, ini punya 1. Grup punya anak 1. Nah, kemudian sini yang udah punya anak, saya punya anak, kemudian kakak saya punya anak. Di sini Syukri, Restia. Kemudian di sini kakak saya plus nama istrinya
T aja. Nah, saya punya anak 1, jadi bikin di sini nanti. Dan kakak saya juga punya anak 1. Berjenjang gini aja. Kemudian yang udah punya anak lagi dari sini, ini juga udah punya anak 1. Nah, ini anak 1. Nah, jadi nenek saya sudah punya cicit 1, 2, 3. Oke, kemudian untuk namanya sudah, kemudian indeksnya kita benerin dulu. G ini, H ini, I ya, I. Nah, kemudian kita mulai dari sini. Ini anaknya belum ada yang punya istri, berarti ini anaknya ZK, RZ, RK aja. Kemudian ini anaknya baru 3, IS. Nah, jadi kurangin 1. Oh iya, ini anaknya 3, ini buat anak saya nanti. Ini anak saya namanya AA aja. Kalau anak kakak saya namanya KS. Kemudian ini nggak ada istri, belum ya. Anak-anak ini belum punya istri. Nah, gitu. Kemudian indeksnya juga kita ubah, berarti ini A1, berarti anak A1, A2, A3, A4. Kalau indeksnya kegedean, kawan-kawan bisa rubah aja. Kemudian ini B1, B2. Nah, karena ini anaknya B1, saya kasih indeksnya seperti ini. B1 ya, B1 A nya A kecil seperti ini. Ini kebalik, maaf. Ini buat B1, ini kakak saya nanti. Ini saya copy, ini kebalik, kan kakak saya yang anak pertama. Nah, di sini nah seperti ini. Ini anak B1, ini anak saya AA, ini KS. Nah, indexingnya udah. Ini C1, kan lihat ini. C2, C3, ini double ya, hapus. C4, kemudian yang paling banyak ini anaknya dari anak cucu C5. Oke, kemudian D ini punya anak 4,
D1, D2, D3, sini double juga, dan D4. Kemudian oh ya, ini namanya lupa, ini dihapusin tanggal ininya. Ini inisialnya anak yang pertama di DK, UZ, ini aja. Z, kemudian MR, kemudian ini yang MR yang paling kecil, ini RH. Oke, ini hapus, garis bawahnya nggak usah dihilangin, biarin aja. Kemudian ini hilangin juga, belum ada yang menikah. Sini namanya STY, DY, LN, oke. Kemudian indeksnya juga belum, ini E1, E2. Ini dia punya anak namanya, aduh saya nggak tahu nama anak paman saya, soalnya tinggalnya berjauhan. Misal NN aja ya, no name NN. Kemudian untuk ininya oke. Kemudian nah ini saya tahu karena saya ngasih nama. Kok ini 3 ya? Oh iya, ini anak dari ini nanti. Ini PP, IL, dan ini anak ini AH, belum nikah. Ini F, besarin dulu, F1, F2. Ini dempet F2 A, A nya A kecil ya. Nah gini. Kemudian ini dia punya anak 2 juga, belum ada juga yang nikah, masih kecil-kecil. Di sini G1, G2, nah kalau indexing ini kawan-kawan terserah mau ngasih apa ya, dan inisialnya ini IB, dan NN lah, lupa. Nah di sini anak dari tante saya yang paling kecil AR, dan ini I1. Titiknya lupa. Dan ini. Nah ini sudah silsilah keluarga saya, tinggal ngasih panah sama untuk warnanya kita bedain. Untuk warna anak-anak ini
satu level semuanya ya, tandai semuanya. Ini supaya nanti kelihatan mana cucu mana cicit ya. Nah, dan mana yang sudah almarhum. Kita kasih warna, cari warna lain, mungkin lebih soft dari itu. Terlalu tajam. Atau coklat aja kali. Oke, coklat aja. Kemudian ini ke bawah lagi. Ini cicit. Cicit warnanya ini kalau pewarnaan kawan-kawan terserah ya mau ngasih warna apa. Saya kurang mahir dalam masalah pewarnaan. Warna apa yang cocok ya? Nah, ini aja nih cicit nih, ungu muda. Warna apa nih? Nah, oke, ini aja cicit nih. Dari hot cool lah gitu. Oke. Kemudian panahnya kita kasih, gimana cara ngasih panahnya? Ini karena ini anak ini kita kasih panahnya ke samping aja, atau oke, samping aja. Ini mid segini cukup ya. Kemudian copyin aja, karena ini enggak terlalu banyak ya udah manual aja. Seperti ini. Kemudian kita kasih di sini aja nih. Kemudian ini nah seperti ini anaknya ini. Oke, kemudian ini sama, atau kita kopikan saja biar simetris ya, atau presisi. R sampai ke ujung, R. Nah, tuh sampai ke ujung sini. Oke, biarin aja dulu, nanti dia tinggal dirapikan. Kemudian ininya contek aja, atau kalau mau bikin baru ya udah bikin baru. Atau ini hapus saja. Hapus lagi F5 biar dia langsung gabung. Tuh, langsung gabung ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita selesaikan dari kiri dulu. Ini agak ribet. Kawan-kawan bisa membuat garis apa ya, soalnya ini anaknya ini bisa seperti ini.
Nah, seperti ini. Nah, di sini kawan-kawan bisa bikin, nah ini belum gabung, Ctrl L, kemudian F10 ini join. Ya kayak bikin flowchart gitu, kita bikin di sini melengkung ya. Tandanya ini nggak ketemu. Nah, jadi curve seperti ini. Kemudian untuk ini langsung aja, atau boleh kawan-kawan taruh juga di sini nih, lurus saja, grouping lagi, centerin aja. Atau sejajar aja sama ini. Oh ini teksnya kemana ini? Oh iya. Nah seperti ini. Ini punya anak ke bawah lagi. Kemudian untuk ini bikin lagi seperti ini. Atau kalau ini masih banyak ke bawah ya, satu-satu aja. Udah middle. Kemudian line ini F10, tarik aja ke bawah sampai ketemu. Nah ini kita satukan, Ctrl L, kemudian ini join. Oke, sudah ini. Kemudian untuk ini copy aja yang ini sampai ini ya, berarti anaknya 4. Nah gini, ini hapus F10, ini hapus, ini tarik ke sini, atau yang tadi juga boleh, ini gabungin. Kemudian ini di join. Oke, sudah. Ini karena dua seperti ini, copy lagi aja ini. Ini enggak itu ya. Atau kalau ribet ya udah bikin baru aja. Kira-kirain aja, kalau mau betul-betul center ya udah. Nah itu kan nggak center. Nah ini triknya. Kemudian ini kita satuin. Ctrl L, kemudian join. Nah ini copy aja. Oh ini belum join juga ya, L, join. Nah ini ini aja kita copy,
Ini hapus. Oke, ini juga di copy. Sesuaiin aja. Ini hapus. Nah, untuk ini karena anaknya masih satu, ya udah center di sini. Kemudian ini anaknya baru satu, mid satu, seperti ini. Oke, selesai. Kemudian yang sudah almarhum, nah dari keluarga saya ini udah ada yang almarhum, salah satunya ini. Jadi yang almarhum kita kasih warna merah aja. Kemudian orang tua dari adik saya ini juga sudah almarhum. Nah, kita bikin warna merahnya. Kemudian para pendatang di keluarga saya, maksudnya bukan pendatang ya, istrinya, bukan keluarga inti dari keluarga lain, berarti istrinya kita kasih warna kuning aja. Ini juga kuning karena ini bukan keluarga intinya ya. Nah, kuning, istri saya juga kuning. Nah, kuning. Sama ini masih hidup suaminya, kuning, tapi sudah nikah lagi, kuning. Dan ini suaminya kuning juga. Nah, sudah seperti ini. Kemudian di sini tinggal kawan-kawan bikin mereknya di sini atau kepalanya, silsilah keluarga Syukri. Oke, kemudian saya kasih bold. Nah, tengah. Udah, ini tergantung kreasi kawan-kawan lagi nih, mau bikinnya kayak apa. Terserah ini ya. Atau kepala keluarganya, nenek saya bikin gini, kemudian kasih gradien, saya kasih warna merah misalnya, kemudian di sini kuning. Nah, seperti ini. Atau digedein lagi, ini biar samar, belakangin aja. Kalau mau lebih gaya lagi, ya udah bikin, terserah kawan-kawan mau bikinnya kayak apa. Untuk styling itu tergantung kreasi kawan-kawan. Nah, inilah cara membuat silsilah keluarga ya. Saya harap bermanfaat dan bisa jadi referensi bagi kawan-kawan semua, bisa jadi pelajaran juga. Kalau saya ada yang salah atau berbeda pendapat, silahkan di kolom komentar. Sekian dari saya, banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.